Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Irfan Sahur Ramadan dengan NPM 2263010. Kali ini saya akan mempresentasikan penerapan dark factory dan mobil listrik Xiaomi SU7. Xiaomi SU7 Xiaomi SU7 adalah sedan listrik berforma tinggi yang dirancang untuk bersaing dengan Tesla Model S dan Porsche Taycan. Mobil ini hadir dalam 3 varian, standar, Pro, dan Max. Varian Max mampu menghasilkan tenaga hingga 673 PS dan torsi 838 Nm dengan akselerasi 0-100 km per jam dalam 2,78 detik serta jarak tempuh hingga 800 km. Desain mobil ini digarap oleh tim ex Mercedes-Benz dan BMW dengan Chris Bank sebagai konsultan desain. Apa itu dark factory? Dark factory adalah pabrik yang beroperasi sepenuhnya otomatis tanpa cahaya dan minim keterlibatan manusia. Proses produksi dijalankan oleh robot, AI, dan sistem otomatisasi. Konsep ini menunjukkan puncak dari efisiensi dan teknologi dalam dunia manufaktur. Selanjutnya, penerapan dark factory di Xiaomi SU7. Yang pertama, lokasi dan struktur. Pabrik Xiaomi terletak di Beijing Economic Technological Development Area seluas 718.000 meter dengan kapasitas produksi 300.000 unit per tahun. Kedua, optimalisasi tingkat tinggi. Tingkat otomatisasi lini perakitan mencapai 92,8%. Satu unit Xiaomi SU7 bisa diproduksi hanya dalam 76 detik. Ketiga, teknologi decasting 9100T. Mesin pengecoran bertekanan tinggi 9100 ton digunakan untuk mencetak bodi belakang mobil secara utuh, mengurangi 72 komponen dan 840 titik pengelasan, meningkatkan efisiensi lebih dari 45%. Keempat, sistem inspeksi otomatis. Menggunakan AI Vision System untuk inspeksi akhir dengan akurasi hingga 0,05 mm tanpa campur tangan manusia. Terakhir, kelima, energi dan lingkungan. Pabrik dilengkapi panel surya yang menghasilkan listrik bersih sebanyak 16,4 juta kWh per tahun, serta sistem pengolahan limbah otomatis dengan efisiensi 99%. Lalu di sini ada keunggulan strategis Xiaomi. Yang pertama, efisiensi produksi tinggi, waktu dan biaya produksi lebih hemat. Kedua, skalabilitas mudah, memperbanyak produksi sesuai permintaan pasar. Ketiga, kualitas konsisten, minim kesalahan manusia, produk lebih presisi. Keempat, pencitraan inovatif. Xiaomi tampil sebagai pemimpin teknologi otomotif, bukan hanya produsen smartphone. Tantangan dan resiko. 1. Investasi awal besar untuk sistem AI dan robotika. 2. Isu sosial karena berkurangnya lapangan kerja manusia. Ketiga, ketergantungan teknologi tinggi yang rawan gangguan pasokan. Keempat, ancaman keamanan cyber dan kebutuhan regulasi ketat. Analisis PESTL Xiaomi SU7 dan Dark Factory. 1. Politik. Pro, didukung pemerintah Tiongkok. Kontra, ketegangan geopolitik bisa menghambat ekspor. Kedua, ekonomi. Pro, biaya produksi jangka panjang rendah. Kontra, investasi awal tinggi dan rentan terhadap gejolak ekonomi global. 3. Sosial budaya. Pro, generasi muda menginginkan kendaraan pintar. Kontra, ancaman kehilangan pekerjaan pabrik. Keempat, teknologi. Pro, integrasi AI HyperOS membuat Xiaomi unggul. Kontra, ketergantungan pada teknologi luar negeri. 5. Legal. Pro, regulasi lokal mendukung inovasi. Serta kontra, perlu patuh pada regulasi global di luar negeri. Terakhir, kesimpulan.
Xiaomi SU7 dan sistem Dark Factory menunjukkan bagaimana integrasi teknologi dapat mengubah landscape industri otomotif secara drastis. Namun di balik efisiensinya ada tantangan besar seperti dampak sosial, regulasi, dan ketergantungan teknologi. Sebagai mahasiswa, saya melihat ini sebagai peluang besar untuk belajar, beradaptasi, dan menciptakan solusi baru dalam era otomasi industri. Itu dia presentasi saya tentang penerapan Dark Factory dan Xiaomi SU7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.